tanpa 5 hal niscaya seluruh manusia jadi orang soleh. Nah tentunya kita yang selaku manusia pengen jadi orang soleh, tapi nggak mudah untuk mendapatkan 5 hal ini. Seandainya saja 5 hal ini kita bisa hilangkan, seandainya saja 5 hal ini kita bisa nafikan dari diri kita masing-masing, niscaya semua kita akan menjadi orang yang soleh. Dan bukan hanya beruntung untuk kita pribadi, bagi mereka yang soleh bisa selamat di dunia dan juga bisa menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi ketika di dunia. Apa saja yang 5 hal itu? Beliau mengatakan yang pertama ya al-ghana'atu bil jahl. Ridho, rela dengan kebodohan yang dia miliki. Nggak bisa sholat, nggak mau ngaji. Nggak bisa wudu, nggak mau hadir di majelis ta'lim. Nggak bisa yang namanya mengadakan salah satu hal ibadah yang sah, tetap merasa ridho, merasa tenang dalam hidupnya. Nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa penuh kecewa, penuh dengan keraguan dalam melaksanakan ketika dirinya dalam masalah kebodohan. Padahal yang namanya kebodohan, sebagus apapun yang dia laksanakan ketika dunia, tetap dia itu musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-jahilu adullah law kana zahidan. Orang bodoh itu musuhnya Allah meskipun dia itu ahli zuhud ketika di dunia. Bicara tentang kebodohan, apa saja akan menjadi masalah. Dengan tanpa ilmu, seorang istri tidak akan bisa berbakti kepada suami. Tanpa ilmu, seorang suami tidak akan bisa sayang kepada si istri. Tanpa ilmu, si anak tidak akan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tanpa ilmu, si guru tidak akan bisa memberi manfaat kepada muridnya. Tanpa ilmu, seorang murid tidak akan bisa berbakti kepada gurunya dan bermanfaat kepada gurunya. Jadi kebodohan ini masalah besar. Kebodohan ini adalah satu hal yang akan menghancurkan pribadi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh kecil, ya di Bojong itu ada, maaf kalau di sini orang Cina ya, ada mu'alaf orang Cina masuk agama Islam. Nah dia masuk ke dalam satu majlis taklim seorang guru dan bilang, wahai ustaz, wahai kiai, saya mau masuk agama Islam. Kata kiai, ya udah syahadat sekarang, kata kiai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Azan Johor. Kata kiai, cek, ayo kita sholat, cek. Kata yang baru masuk Islam, saya nggak bisa sholat kiai. Ya udah ikutin aja gerakan dalam sholat. Siap kiai. Akhirnya kiainya masuk sholat qobliyah, dia ikutin. Kemudian qomat, kiainya imam, dia pas di belakangnya. Dia ingat apa kata gurunya, ikutin saya gerakan dalam sholat. Kiai takbir Allahu Akbar. Itu orang yang baru masuk Islam juga takbir Allahu Akbar. Pas imamnya ruku, dia ikut ruku. Imamnya i'tidal, dia ikut i'tidal. Pas dia imamnya sujud, dia ikut sujud. Ada orang jahil nih, orang bojong jahat pokoknya. Ya. Ada orang jahil masuk di masjid, wah ini ada encek baru masuk Islam, belum sunat nih orang. Coba periksa. Yang satu meriksa, dipegang tuh dalemannya. Iya. Terus kata dia, dia ingat, oh iya, ikutin gerakan dalam sholat. Oh berarti dalam sholat ada pegang-pegangan. Kan depan pas kiainya, anu kiainya dipegang. Kata kiai, kurang aja kalau masuk Islam. Ditendang itu yang baru ngalap, ya, yang baru masuk Islam, ditendang. Dia ingat kata kiainya, ikutin gerakan dalam. Wah dalam sholat ada tendang-tendangan. Ditendang tuh yang belakang tuh. Kata yang baru masuk nih, 2 orang, nih cek belagu banget baru masuk Islam, menang gua, dipukul leher. Dia ingat kata kiainya, ikutin gerakan dalam. Kiai di depan pukul leher, berempat nggak sholat, berantem semua. Karena kurang ilmu. Itu yang pertama. Bahwa jangan sampai ridho, ikhlas dalam diri kita akan kebodohan. Nggak ngerti ngaji. Ketika ngaji nggak paham, nanya sama gurunya. Kalau emang gurunya sibuk, nanya sama temennya yang paham. Nggak paham juga temennya, tanya lagi temennya yang paham. Kami punya guru, yaitu Kiai Haji Azizi Hasbullah, orang yang nggak punya apa-apa. Ketika beliau ngaji, beli kitab Fathul aja nggak bisa. Akhirnya ketika malam, beliau itu minjem kitab Fathul temannya dulu, ngapalin dulu malamnya.
paginya baru taklim sama gurunya tanpa kitab, udah hafal malam. Kalau nggak nanya sama teman di kamarnya. Kalau kamarnya nggak paham, tanya sama teman samping kamarnya. Kalau teman samping kamarnya nggak paham juga, terus dikelilingin itu pesantren Lirboyo satu kampung. Saking pengen pahamnya. Jadi sekali lagi, ketika dalam hidup kita benar-benar nggak ngerti ilmu ngaji, ketika sudah ngaji nggak paham, tanya sama yang paham. Kadang yang berabe begitu, mentang-mentang di pesantren, mentang-mentang ngaji di ta'lim, udah belasan tahun, puluhan tahun, sok-sok ngertian padahal nggak ngerti, nggak mau nanya karena gengsi. Akhirnya jadi ustaz setengah-setengah. Nah yang bahaya setengah-setengah nih, kadang yang setengah lebih pede daripada yang paham, dan lebih banyak orang yang ilmunya setengah paham daripada orang yang bodoh sama sekali. Karena orang yang setengah merasa bisa dirinya, karena orang yang setengah merasa dirinya itu sudah menelan ilmu yang banyak dari gurunya, padahal pemahamannya nggak ada. Sehingga dalam mengucapkan ayat Al-Quran, sehingga ketika mengutarakan hadis sesuai dengan pendapatnya semuanya. Sekarang sudah terjadi semuanya. Orang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, orang menafsirkan hadis dengan pendapatnya sendiri. Itu yang pertama, untuk menghilangkan diri kita dari yang namanya ketolehan untuk menjadi kesolehan, yaitu jangan rela dengan kebodohan yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakitnya agar kita tidak menjadi soleh dan wajib bagi kita menghindarinya untuk menjadi orang soleh, yaitu yang kedua adalah asyuhu bil fadl. Ya, pelit terhadap sesuatu yang lebih kita miliki. Kita punya ilmu lebih, nggak mau kita kasih sama orang lain. Kita mau kasih kecuali dibayar. Begitu penyakitnya. Apalagi dibayar khomsin, ngamuk-ngamuk pulang. Udah ceramah ratusan, atau di amplopin khomsin buat duhon itu udah isrin, ya nggak, buat bensin asroh buat bini, ya nggak, ngamuk-ngamuk bini kita. Jangan kita punya lebih harta, nggak mau ngasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita punya lebih tenaga, nggak mau ngasih kepada mereka yang membutuhkan. Padahal ketika kita mau dalam hidup kita ngasih hal yang lebih dari Allah kepada orang yang membutuhkan, apapun urusan kita ketika di dunia semua dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sulit, orang yang dalam kesukaran, Allah akan mudahkan urusannya ketika di dunia maupun akhirat. Tapi kadang kita mau nolongnya ketika memang ada tujuannya. Kita mau nolong nih orang, sekiranya kalau kita susah nih, dia bakal nolong kita nggak? Begitu juga kondangan sekarang begitu ya. Ini kalau kondangan ke dia bakal balikin lagi ya. Jadi banyak pikirannya kita. Saking pengen apa yang kita keluarkan harus dikembalikan oleh orang tersebut. Kita ngasih ilmu nih sekarang, kalau orang itu memang muridnya punya manfaat dalam masalah maliyah, kita semangat. Coba orang fakir, orang tapran, kita ngasih ilmu, setengah-setengah, malah sering liburnya. Karena kenapa? Jelas. Karena tujuannya sudah salah. Yang kedua itu, penyakit orang tidak menjadi soleh adalah asyuhu bil fadl, yaitu pelit terhadap kelebihan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga ialah penyakitnya ar-riya fil amal. Riya dalam beramal. Ngaji di ta'lim, pengen dilihat sebagai anak pengajian. Dia berangkat jamaah, pengen dibilang sebagai ahli jamaah. Dia pengen zikir, pengen dibilang sebagai ahli zikir. Dia itu mondok, pengen dikatakan sebagai seorang santri. Tujuannya semuanya semata-mata untuk dunia. Dan ketika seseorang setiap apapun dalam urusannya itu ditujukan untuk dunia, tidak akan sempurna dan hancur. Sebagaimana ulama mengatakan, makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Sesuatu yang semata-mata hanya untuk Allah, hasilnya akan sempurna. Ngaji lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, syukur kerja lillahi ta'ala, dia itu dagang lillahi ta'ala, semuanya bakal sempurna. Tapi sesuatu yang diperuntukkan bukan karena selain Allah, kawin biar dibilang enggak, biar dibilang sebagai orang yang laku, kan begitu ya? Maksain, ya enggak? Pinjam sini, pinjam sana, biar enggak dikatain. Kemudian dia berangkat A untuk mendapatkan pujian, dia berangkat B untuk dikata seperti ini. Artinya semuanya tidak tanpa lillahi ta'ala, hasilnya yanhadim. Kalau kita lihat dalam bahasa sorob, yanhadim ini inhadaba.
In handama itu wazannya infa'ala. Infa'ala itu apa? Mutawa'ah. Mutawa'ah itu bahusul azari indah ta'alugil film. Hancurnya bukan karena pribadinya, tapi ada perkara lain yang menghancurkan dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian dia lebih singkat lagi. Yang keempat ialah al-hirsu 'ala dunya. Rakus atau tamak terhadap dunia. Kerja nggak berhenti, akhirnya nggak taklim. Iya. Dia dagang, akhirnya lupa yang namanya untuk beribadah. Dia itu melaksanakan suatu pekerjaan, melupakan kewajiban-kewajibannya. Kalau misalnya targetnya belum sampai 4 juta, nggak berhenti dari kerjanya. Kalau sehari nggak dapat 500.000, dia nggak bakal berhenti dalam dagangnya. Padahal apapun yang ada di alam dunia ini semuanya sudah ada catatannya masing-masing. Secapek-capeknya gini, kita gimana dalam kerja tetap jatahnya segitu. Begitupun dalam berdakwah. Jangan sampai ketika kita dalam berdakwah pengen banyak doang punya jamaah. Tujuannya biar orang lihat pun jamaah gue nih jamaah banyak. Padahal ya Allah tidak melihat dan Nabi-Nya tidak melihat kepada umatnya, kepada hambanya tentang banyak jamaahnya, tapi semana manfaatnya. Sekarang orang berlomba-lomba dalam majelisnya pengen punya jamaah yang banyak. Tujuannya cuma satu, biar pengen dipanggil sebagai orang yang punya jamaah banyak. Ilmu kagak, keramat kagak. Dan ketika seseorang ilmunya sudah minim, pengen punya jamaah banyak. Kedua, penyakitnya pengen punya karomah. Biar jamaahnya semakin yakin kepada dirinya. Udah tujuannya dalam majlis yang dasarnya surahnya dunia, tapi batinnya yang surahnya adalah akhirat, tapi batinnya adalah dunia. Untuk menghilangkan rakus terhadap dunia, bagaimana qanaah, cukup terhadap apa yang diberikan kepada Allah, kepada diri kita. Nggak bakal sesuatu yang orang miliki akan kita miliki, dan apapun yang kita miliki tidak akan sampai kepada orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Diwan Ahdadnya, alladzi li ghairik la yasul ilaik waladzi kusimla hasun adaik ma ishganu'an bila hirsin wala tama'in ta'ish hamidan rafi al-qadri wasyan. Sesuatu yang diperuntukkan orang lain tidak akan bisa kamu miliki. Sesuatu yang kamu miliki pun tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain. Wa ishganu'an bila hirsin wala tama'in. Hidup secara qanaah tanpa rasa rakus, tanpa rasa tamak, engkau akan hidup dengan terpuji dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, penyakit seseorang untuk menjadi orang yang soleh ialah al-ijabu birra'i. Bangga terhadap pendapat yang dia miliki. Ketika musyawarah, ketika dia itu rapat, pendapatnya harus diterima, dan menganggap pendapat orang lain adalah pendapat yang lemah. Menganggap bahwa saran orang lain itu semua saran tidak manfaat. Hanya sarannya dia, hanya pendapatnya dia yang dirasa akan memberi pengaruh dan bisa memajukan apa yang selama ini mereka selami dalam masyarakat. Itu penyakit yang ada di diri kita. Mudah-mudahan senantiasa dengan wasilah kumpulnya kita, dengan wasilahnya majlis ta'lim ini, dengan wasilahnya tasyakuran kita senantiasa diberikan ridha dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindari untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah nabinya, diberikan istiqomah untuk baca salawat kepada nabinya. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya ini, wasilah ta'lim ini diantara kita, apabila susah mudah Allah hilangkan kesusahannya, apabila memiliki kesedihan mudah-mudahan Allah hilangkan kesedihannya, apabila memiliki hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya, apabila punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dipercepat oleh Allah untuk sama-sama bisa pergi haji ke Baitullah, untuk sama-sama bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asrarul Fatihah.